dari 25 komplek pura ini, masing-masing pura ini memiliki aci atau piodalan yang dilaksanakan, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Nah, contohnya di sini yang sebelah kiri, mohon maaf pakai tangan kiri. Ini tempat sembahyang tadi sebutan Ratu Pase atau Catur Lawa Ratu Pase. Nah, ini odalannya setiap purnama sase kewulu. Purnama sase kewulu kan ada Bali Taituan purnama terus sase. Nah, di sini setiap 1 tahun purnama sase kewulu akan dilaksanakan persembahyang. Kemudian setahun sekalinya mengikuti seperti yang disebutkan tadi juga, itu mengikuti setiap bulannya, kalau nggak salah Maret, karena kita hitungannya kalender Bali bukan Masehi, kita pakainya Saka. Jadi tahun baru Saka, sehabis nyepi, pas malamnya itu sehari sebelum nyepinya kita upacara di sini. Nah, kemudian Taur Tabuh Gentuh namanya. Nah, Taur Tabuh Gentuh menjelang 15 hari setelah Taur Tabuh Gentuh kita melaksanakan upacara turun kabeh tersebut. Jadi semua pura yang ada di Besaki ini akan mengikuti upacara itu. Jadi semua pura lingga Indo Betara atau manifestasi Tuhan dalam bentuk arca itu disemayamkan, dikeluarkan, kemudian distanakan di masing-masing pura. Kalau yang tergolong bukan 25, kalau yang 25 distanakan di sentral Pura Besaki seperti yang terakhir dilakukan. Nah, Besaki itu ada yang disebut Pura Catur Lawa, terus ada disebut dengan Pura Catur Lokepala. Ini ada perbedaan. Kalau Catur Lawa, Lawa kan sebutan daun itu. Catur Lokepala ini 4. Kalau istilahnya seperti tunjung lotus. Besaki ini ada pura di Bali itu seperti kelopak gitu. Besaki adalah kucupnya. Kemudian beberapa pura yang ada di Bali seperti Andakase itu lambang dari Brahma, terus ada Lempuyang dan lain sebagainya, termasuk Pura Batur itu merupakan kembangnya. Kemudian Besaki kucupnya. Jadi sehingga semua konsep pura yang ada di Bali itu sudah diwakili atau dijadikan satu di Besaki. Itu alasan kenapa Besaki diakui sebagai pusat persembayangan atau pusat pura yang ada di Bali, karena ini adalah kucupnya. Kemudian Catur Lawa ini adalah daun yang 4 ini, keberadaannya juga di Besaki. Yang lainnya 25 tadi adalah kembangnya. Jadi sentralnya atau sarinya Pura Penataran Agung Besaki. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang Catur Lawa ini mungkin menarik ini. Ada walaupun yang sudah lama, cukup lama nih. Wentenkah cerita di belakang Pura Catur Lawa? Kenapa Catur Lawa ke Pande, Pasak, Sagening, penyarian dan penyarikan? Tapi ada cerita. Itu pertama. Yang kedua, pernah yang dengar dan baca bahwa upacara dalam 1 tahun di Pura Besaki ini, kalau tidak salah 72 kali dalam setahun. Semua jenis dari yang terkecil sampai yang gede itu ada 72 upacara. Bayangkan kalau itu betul, berapa sibuknya semeton di Pura Besaki. Atau jangan yang pertama tadi tentang Catur Lawa latar belakang. Kenapa disebut Catur Lawa? Itu ada 4 konsep warna. Tadi saya sudah sebutkan itu daun perwakilan daripada 4 kembang tadi. Nah, Catur Lawa ini melambangkan warna. Ada hitam, terus ada merah, ada putih dan putih kuningnya atau berumbun lah itu. Nah, kalau merahnya itu dari Pande. Ya, Catur Lawa Ratu Pande. Nah, kalau kita menyebut dalam Catur Lokepala itu Brahma, Dewa Brahma. Kemudian ada Dukuh hitam dia. Jadi kalau dalam Catur Lokepala dia adalah Wisnu. Kemudian yang sebelah kita ini Pasa, dia putih, jadi Iswara. Kemudian ada yang penyarian, itu Mahadewanya atau Siwa kita di Bali sebutnya, karena bahasa mungkin dari Siwa Sidanta itu kan Siwa di tengah. Jadi itu Siwa, warnanya 2 warna putih dan kuning, itu dari penyarian. Nah, itu gabungannya. Mereka merupakan daun untuk mewakili dari 4 Catur Lokepala tadi. Itu. Nah, kemudian upacara betul kalau di sini mungkin lebih dari 50 kali dalam setahun ya. Ini kebetulan tadi saya sudah sebutkan setiap pura ini kan ada acinya. Jadi kalau dikalkulasi dalam setahun jumlahnya mungkin lebih dari 50 kali. Nah, kemudian pendanaan, mungkin pertanyaannya akan pendanaan itu di mana kan itu. Nah, kita dari pemerintah, dari BKK provinsi ada, terus dari BKK kabupaten ada.
Nah, sekarang beberapa dari dana itu kita sudah masukkan semua aci-aci yang ada di Besakih. Jadi aci yang ada di Besakih tidak hanya di aci seputaran Pura Agung, tapi di aci Tirta atau Pekirtan. Di Besakih juga ada banyak Pekirtan. Kita sudah selipkan ke sana, termasuk Caru dan lain sebagainya. Kemudian lain-lain daripada itu, dana sumbernya adalah dari Perawahan Hidup Utara, punya sehari-hari itu juga kita alokasikan atau pakai untuk dana-dana aci-aci tersebut. Jadi memang benar, aci kalau di sini selain 1 tahun sekali, lebih dari 50 kali dalam setahun. Jadi seperti ini. Kalau untuk yang 1000 tahun sekali itu tahunnya belum dipastikan. Cuman yang terakhir dilaksanakan 1979 itu adalah yang 100 tahun sekali. Jadi hitungannya biasanya setiap mau melaksanakan upacara kita harus koordinasi dengan Sri Manggala Yaji kalau di Bali kan. Nah, kita datang dulu ke Yajemane, terus ke Wiku. Jika memang dari Pandita itu atau Brahmana sendiri menyebutkan bahwa ini adalah sudah putaran daripada upacara itu, pemerintah sebagai penyandang dana harus mempersiapkan hal itu. Nah, kita di kepanitiaan sebagai pemohon kita mengajukan hal itu. Nah, manut sekadi sani napi sani nanin wacen titiang dikiring Raja Purana Besakih sani sampun dibukukan. Kocak niki kocak maljebas rumahku sani meratiak sang punapi kepatutannya nih. Ida Panca Wali Krama diselenggarakan iening tahun Saka diakhiri oleh angka 01. Nah, untuk mencapai angka 01 baik Saka maupun Masehi ini kan pasti 10 tahun. 2010 umpami ke 2020 kan 10 tahun. Nah, Eke Dasrudra kocak tahun Saka diakhiri oleh angka 02. Dadosnya nih yang rerah makin umpami ini 1946 Saka tahun ini dari bulan Maret berarti 46 tahun karya Eke Dasrudra sampai memargi yang ring Masehi tepat sampun 1979. Nah, ini nih karya malik dia merbu bumi ikat taler nanin wacian titiang kocak apabila tahun Saka diakhiri oleh angka 03. Nah, dadosnya nih ini ring tahun niki umpami 1946 Saka ditilik dari bulan Maret, dadosnya nih malih 56 tahun pasti ke sampun meligia merbu bumi karena sampun 2000 Saka. Kan nah sapu napi ini kayaknya kepunika lurus piang pewarah memang tetes yang unik kan. Iya, betul memang itu. Artinya udah mungkin dari baca atau mungkin diternas seperti yang jelaskan di awal, itu akan selalu diakhiri oleh 0 dalam hitungan Saka, jadi bukan Masehi. Cuman selisihnya antara Saka dan Masehi niki kan sedikit saja, dalam per bulan kita ada selisih 5 hari lah. Kalau dalam setahun mungkin nggak sampai sebulan. Mungkin lanjutkan sedikit lagi seperti yang ditanyakan tadi. Nah, kalau tahunnya itu memang selalu akan diakhiri oleh windu tadi, jadi 0 itu. Kalau 0-nya adalah kalau sudah dihitung 0 dalam hitungan Masehi apa? Tahun Bali Saka, mohon maaf. Dalam tahun Saka hitungannya, nah cuman terakhirnya itu adalah tahun 79, kebetulan pada saat itu akhirnya 0-nya 2. Jadi kalau bermungkinan yang akan datang itu 2079. Jadi melesetnya mungkin beberapa bulan saja itu. Tahunnya kemungkinan sama. Nah, kalau untuk yang 1000 tahun sekali, maka saya nggak berani sebutkan jelas pasti. Kalau tadi udah hitung-hitungan itu, mungkin tahun itu bulannya mungkin belum jelas. Jadi kita harus menghadap dulu pada Pandita tadi atau pada Yajemane itu, benar nggak tahun itu akan terjadinya. Jadi konsepnya selalu harus di 0 itu, 02, 01 sama 0-nya 3 dalam hitungan Saka. Ini Malaysia Jeruan Pura akeh yang pakai khusus ring penataran agung akeh gati sumber sana wacian titiang kocak stana daripada Trimurti kocak nunggu niki. Tetapi tiang melihat Trimurti sudah disanakan dalam tatanan catur Lokapale sekali wau ring Batumadak Wisnu ring Kiduling Kretek Brahma. Nah, dadosnya ini sapunapi kepatutannya ini napi keh Trimurti utawi Tripurusa sane patut gumanti kelinggang ring penataran agung. Kembang kucuk tadi jawabannya. Kalau kembangnya catur Lokapale itu masing-masing 1 daun. Kalau menyatu jadi 1 di Trimurti dia, niki sarinya. Ya, jadi kembang kemudian kucuk. Kalau kembang dia masing-masing 1 kelopak. Ini kalau kembang dia akan ada utara, selatan, barat, dan timur. Di masing-masing posisi ini ada 1 dewa yang berstana. Jadi contohnya di utara itu kita Wisnu, terus selatan Brahma, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau digabung jadi 1 dia sentral menjadi sari, maka di Trimurti kalau kita sebutkan, atau bukan Tripurusa. Kalau Tripurusa Siwa Sada Siwa Paramasiwa.
Nah, kalau ini kita Brahma, Wisnu dan Siwa, jadi Padma 3. Itu kalau untuk konsepnya yang di Besaki yang tahu. Minum silakan. Kalau bawa ya. Ki sampun mas. Tentang teras, mungkin dalam studi sudah disebutkan pusat Pura Besaki itu atau Penataran Agung terdiri dari 7 teras. Nah, kita sekarang sudah berada di teras yang kelima. Di belakang kita persis ini teras kelima. Teras pertama itu gerbang utama tadi setelah Candi Betang. Kemudian teras kedua itu pusat pura di mana kita sembahyang tadi. Itu adalah teras kedua. Selanjutnya dan sampai teras yang paling atas. Itu ada 7 level atau 7 terasan. Kalau kita menyebutnya Sapta Loka. Jadi mungkin yang tahu lebih tentang Sapta Loka itu adalah tingkatan dasar kehidupan, reinkarnasi sampai dengan alam nirwana itu. Jadi itu Sapta Loka. Nah, kemudian di dalam 7 konsep teras Pura Besaki itu masing-masing terasnya juga ada masing-masing stana. Jadi ada bangunan Meru, bangunan Pelik, gedong, dan lain sebagainya. Jadi di teras kedua itu adalah pusat persembahyangan atau tempatnya. Yang lanjutkan tadi agak jeda mungkin biar bisa didengar semua. Jadi yang teras kedua itu adalah teras di mana ada Padma 3 tadi. Kemudian yang teras selanjutnya yang di bawah kita dan yang sebelah sini sama yang paling atas Kiwo Tengen. Nah, di dalam teras yang paling atas itu ada 2 bangunan. Jadi 2 bangunan ini adalah simbol daripada gunung. Jadi selalu gunung diutamakan di paling atas karena kepercayaan Hindu gunung adalah stana para dewa. Jadi di sini juga kita ada percaya 2 gunung, bukan berarti yang lainnya tidak. Cuma di sini kita ada 2 gunung simbol di Bali adalah Gunung Agung dan Gunung Batur. Jadi yang sebelah yang atas mungkin nanti dari belakang kita bisa lihat. Kemudian di dalam areal pura itu banyak bangunan yang bertingkat. Kalau wisatawan biasanya menanyakan itu. Nah, apa artinya dalam tingkat-tingkat tadi itu, terus apa namanya? Kembali yang jelaskan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Amang. Mungkin kita konsepnya berbeda tergantung pernah membaca bukunya. Jadi kalau di sini bangunan itu disebut dengan Meru. Jadi Meru juga sama simbol daripada gunung, jadi Mahameru seperti itu. Kalau di Jawa ada Gunung Mahameru karena ini dari Jawa pindahannya ke Bali Hindu. Kemudian setiap level dari Meru itu selalu ganjil, ada yang 11 itu simbol gunung, ada yang 9. Nah, yang 9 ini ada yang menyebutkan dari 9 arah penjuru angin. Jadi 9 arah kita kan ada 9 karena 1 di tengah, ada 8 keseluruhan. Terus ada yang 7, setelah itu 7 ini simbol dari Sapta Petala, Sapta Loka. Nah, itu. Kemudian ada yang 5, kembali ke kembang tadi ada 5 elemen. Itu ada Pancadatu, terus ada 5 dewa. Kemudian ada yang 3. Nah, ini yang Tri Murti tadi. Kemudian 1 percayaan setiap agama satu Tuhan. Sama kita Hindu satu Tuhan Ida Sang Yang Widi, tetapi Tuhan ada manifestasi. Jadi tidak lain adalah Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa, Ruda dan lain sebagainya. Itu adalah manifestasi dari Ida Sang Yang Widi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah teras-teras di mana setiap terasnya itu ada beberapa bangunan-bangunan yang menghiasi di dalamnya. Kemudian di belakang kita, persis di belakang, ini tempatnya Catur Lawa Ratu Penyarikan. Ya, kita sudah melewati 2 lawa, duku yang pertama, paset yang kedua, yang ini penyarian. Kemudian nanti jalan turun kita akan melewati Ratu Pande, ada 4. Kemudian pura penghias, bukan penghias, pura lainnya itu berjejer di antara seputar Pura Besaki dari 25 kompleks tadi sampai dengan yang terjauh itu adalah Pura Pengubengan. Ada 2 kilometer kurang lebih kalau dari sini jauhnya. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana, itu Pura Pengubengan. Dan pura yang paling bawah itu ada Pura Persimpangan. Persimpangan, Pura Manikmat termasuk Pura Dalam Puri. Itu adalah salah satu bagian dari 25 kompleks pura yang ada di Besaki. Jadi seperti ini di Bali. Jadi ada 8 kabupaten termasuk kota. Satu puranya ada bahkan lebih, satu kabupaten itu mengumpul lebih dari 1 pura atau bahkan lebih. Kayak Karangasem contohnya. Dia mendanai bagian Kiduling Ketek sama yang Alo. Kemudian ada Bangli, itu bagian Batu Madeg sama peninjauan. Terus ada yang Gianyar, dia di bagian Ulun Kulkul di bawah. Terus ada yang Jembrane itu di bagian Pura Manikmas. Badung ada yang di Pura Dalam Puri. Terus kalau Penataran Agung sendiri adalah pusat atau dari provinsi.
Kemudian ada yang pura gelap, itu dari Kelungkung punya. Semua kabupaten ini memiliki tanggung jawab untuk mengempon sebagai pengemong. Jadi ada perbedaan bahasa pengemong dan pengempon. Kalau pengempon itu bahasa Bali ngempu atau ngempon. Jadi dia yang ngempu, orang lokal lah. Ya kita semua Hindu ini dalam skup kecil orang lokal yang dari Besakih. Kemudian pengemong, dia ini yang ngemong, yang bertanggung jawab. Jadi dia adalah pihak pemerintah dalam hal ini sebagai penyandang dana dan penanggung jawab kegiatan di pura tersebut. Jadi seperti itu. Ya, masalah arah. Nah, kalau arah pandang mata, kita di Bali selalu berpatokan gunung adalah utara karena kaje-kaje luas ke gunung gitu bahasanya. Itu ada gendingan. Nah, Gunung Agung itu di utara. Kalau kasat mata, kalau dalam bentuk kompas, utaranya Drike. Kalau dalam arah pura yang disebutkan tadi 4 ini itu merupakan Kangin. Utara dari Kangin, gitu. Karena kidul yang kertek nih cingak dangin, dadosnya kelot. Kidul. Kidul itu kidul. Jadi kertek jembatan. Berarti kidul yang kertek berarti delon jembatan, rika wenten jembatan. Dan itu bahasanya napuranya pura kidul yang kertek istana Dewa Brahma. Kalau Batu Madag itu Batu Madag istana Dewa Wisnu. Utara. Kenanya manut warna. Jadi hitam. Kayak nak mecaru. Kata kali ini ke konsepnya merah mendagi kelot, hitam kaler. Lumbung di tengah. Sama Besakih kalau dilihat dari pandangan mata, gunung selalu di utara gitu. Nah, yang mencicingak ini juga merah kaler. Tapi konsepnya kalau pakai kadang mecaru saja kita mengikuti arah pura terbalik dah dos. Ini kalau untuk arah.